Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Masih membahas tentang adab penghormatan kepada ilmu dan orang alim. Bagaimana adabnya menghormati ilmu, termasuk kitab-kitab. Menghormati kepada kitab tuh gimana? Begitu juga orang alim, guru-guru. Bagaimana menghormati mereka? Halaman 37. Wa kana yuhka anna Muhammad ibna Ismaila al-Bukhariyya rahimahu Allahu ta'ala kana bada'a bi kitabis salati ala Muhammad ibn al-Hasan faqala lahu idhhab wa ta'allam al-haditha lima ra'a anna dhalika al-ilma al-yaqu bi tab'ihi wa talaba ilma al-hadithi fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadithi. Dikisahkan bahwa Muhammad bin Ismail al-Bukhari, ini yang namanya Imam Bukhari, siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Itu Imam Bukhari. Kalau Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Memulai mengaji dari bab salat di hadapan Muhammad bin Al-Hasan. Jadi salah satu gurunya Imam Bukhari bernama Muhammad bin Hasan. Apa yang pertama dilajari? Belajarnya apa? Tentang ilmu salat. Itu yang Abu Ya bilang, kalau nggak hafal bacaan salat gimana bilang? Ya, ada bacaan salat nggak hafal. Lalu gurunya itu berkata, pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Gurunya berkata begitu karena gurunya tahu tabiat dan kecerdasannya. Imam Bukhari, dan dia pun menuntut ilmu hadis. Akhirnya dia menjadi pelopor seluruh imam ilmu hadis. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu sambungannya itu. Seorang santri kalau belajar tanya gurunya, guru nanti kalau saya begini saya nuntut ilmunya apa? Jangan ibarat kata berbisa-bisa seorang. Tahu berbisa-bisa seorang? Kalau punya guru tanya guru, karena guru itu mengerti dia.
mengerti kemana jalur santrinya ini. Kalau dia punya ikatan lawan gurunya yang kasyaf itu dia pasti tahu kemana muridnya ini mesti belajar. Dan Abuya praktekkan itu. Berapa kali Abuya bilang waktu Abuya masih kecil mau hafal Quran, kemauan Abuya di mana? Kudus. Lalu lapor sama Abuya Syarwani, Abuya saya mau hafal Quran. Di sini sudah cukup 7 tahun setengah, sudah belajar, sudah lulus, sudah ngajar. Apa kata Abuya Syarwani? Tidak usah di Kudus, Bismillah, sami'na wa ta'na. Begitulah seorang santri yang benar. Jangan berbisa-bisa seorang. Ini siapa penjaganya? Nah, jadi begitu tuh. Semua itu tanya sama guru. Saya guru sudah lulus, mau kemana saya jalan. Tanya gurunya. Kalau gurunya kamu sekolah di sini, kamu sekolah di sana. Sapat tangan itu udah berdiam. Kamu sekolah di sini, ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan ini, ngambil jurusan itu. Kalau gurunya bilang jurusan ini, ambil jurusan ini. Gurunya ngambil jurusan itu, ambil jurusan itu. Jangan berbisa-bisa La ilaha illallah. Kalau berbisa-bisa seorang, nanti dia kurang mendapatkan barakah dari guru itu. Mungkin Abuya pernah cerita, bukan pernah, sering berulang-ulang Abuya ceritakan. Suami istri belajar dengan guru yang sama. Guru muridnya ini berdua, suami istri belajar dengan guru yang sama. Mereka ngumpulin duit sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai terkumpul anggaplah ratusan juta. Mau bikin rumah. Mau bikin rumah. Suruh berdiri. Akhirnya mereka tidak langsung bikin rumah. Mau tanya dulu sama guru, kira-kira apa yang disuruh sama guru. Lapor sama guru. Guru, lapor, mau bikin rumah, boleh nggak? Ada duit nih. Gurunya ngeliat, kata guru, uangmu itu nggak usah dibelikan rumah, nggak usah dibikinkan rumah. Belikan saja kayu bakar. Nanti ditaruh di atas gunung, lalu dibakar tuh kayu. Kalau orang nggak ngerti, mungkin agak bingung kenapa guru nyuruh yang aneh-aneh. Ya, sami'na wa ata'na. Suami istri ini pun membeli kayu bakar. Bayangkan kalau duitnya ada 200 juta, dibelikan kayu bakar, kira-kira berapa banyak tuh? Kayu bakar itu kan seikat kalau salah 5.000 tuh di situ di luar. Dapatlah kayu bakar, ditaruh di atas bukit. Orang-orang pada cemooh, apaan tuh? Ada apaan? Akhirnya apa? Dibakarlah kayu bakar tadi. Apinya besar sekali. Kemana-mana itu dia punya cahaya. Malam hari berhari-hari nggak habis.
Sampai akhirnya datanglah polisi sama satu orang kaya mencari siapa yang bakar kayu kemarin. Kirain mau ditangkap, ternyata orang kaya ini berkata dulu, katanya, maksudnya saya beberapa hari lalu di tengah laut, nggak tahu tentu kemana arah kapal karena nggak ada kompas di tengah laut. Lalu saya nazar kalau ada yang bisa menyelamatkan saya akan beri. Saya punya emas separuh. Orang ini bawa emas, anggaplah 10 kilo dia bawa emas. Dia melihat cahaya api dan itu menyangka pasti itu daratan. Berangkatlah orang kaya ini menuju cahaya, ternyata daratan. Selamat sampai ke daratan gara-gara cahaya api. Nah, sampai akhirnya di luar, sampai akhirnya ketemu dengan orang yang bakar tadi. Benar, separuh emasnya dikasihkan sama dia, 5 kilo diberikan emas tadi kepada orang yang bakar kayu. Sekalinya dijual tuh emas bukan hanya 200 juta tapi berapa miliar dapatnya. Nah, itu karena dia taat dengan gurunya. Guru sekumpul tuh pernah cerita waktu guru sekumpul ziarah ke Tuan Guru Saroni Abdan di Bangil, masih hidup tuh Tuan Guru Saroni Abdan. Entah berapa orang Guru Sarwani ke sana, siapa saja guru sekumpul ke Guru Saroni Abdan. Berapa orang, entah ada berapa orang, aku lupa ceritanya. Intinya ketika pulang mau pamit nih ya, mau balik pamit, Guru Saroni Abdan memberikan tisu. Tisu itu bukan tisu, kapas. Kapasnya dikasih minyak harum. Minyak harum. Kata sedikit, bawa ini kapasnya. Nah. Kapas bawa. Kemudian naik bis dari Bangil menuju ke Surabaya, naik bis. Dalam hati juga bingung guru sekumpul, kenapa dikasih kapas nang minyak harum ini. Bawa atasnya, kata Guru Saroni Abdan. Dibawa tuh, naik bis. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di bis itu di depan ada seorang perempuan sama anaknya. Entah anaknya yang kemenkren atau mamanya yang kemenkren, pokoknya terbahira dalam bis itu. Satu bis kebauan bau kotoran, termasuk guru sekumpul. Tapi waktu itu bawa kapas minyak harum tadi, taruh di sini. Oh, ini tuh maksudnya Guru Saroni Abdan menyuruh bawa kapas nang minyak harum. Akhirnya enggak kebauan. Ya, enggak kebauan gitu. Jangan biasakan tangan begitu, pemalas. Atau terkadang guru tuh aneh. Terkadang guru itu dia nyuruh sana, nyuruh sini dulu. Kenapa? Karena guru itu ingin ngelihat mental anak ini di mana kenanya nanti. Anak ini mentalnya di mana kenanya. Kalau dia sudah kena, tahu gurunya mentalnya itu tahu di sini, taknya gurunya maafkan aja ke sini. Nah itu ya, apa-apa tuh tanya guru, jangan berbisa-bisa seorang. Tapi kalau dia berbisa-bisa seorang, belum jadi dia. Lanjut. Wayam bagi li talibil ilmi alla yajlisa qariban minal ustadi inda sabaqi bi ghairi daruratin bal yanbaghi ayyakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qausi fa innahu aqrabu ila ta'zimi
Nah, perhatikan ini. Kalau kamu lagi belajar nih, perhatikan ini. Duduknya di mana? Seorang santri tidak patut duduk dekat gurunya ketika mengaji kecuali darurat. Tuang Buya perhatikan. Kalau belajar tuh santri tuh nggak terlalu mepet dengan guru, jangan. Apalagi perempuan, santri putri. Saya hendak berdekatan sama guru, nggak boleh. Terlalu dekat dengan guru nggak boleh, kecuali ada darurat. Gimana? Umpama lokasinya sempit, atau seorang santri mau nyetor hafalan, gurunya nggak dengar. Lihat Abu ya kalau suruh kamu menghafal, kata Abu ya dekat. Tapi kalau nggak menghafal berdiri di situ. Jauh nggak antara sini dengan situ? Nanti kita tahu berapa jaraknya itu antara guru dengan murid, duduknya tuh jaraknya di berapa. Nggak boleh mepet-mepet banget. Apalagi beda jenis. Paham nggak? Ini guru kayak dianggap teman. Nggak boleh. Nggak boleh guru dianggap teman itu. Paham nggak? Itu adab tuh. Kecuali darurat. Darurat itu gimana? Ya tadi mau nyetor hafalan. Kata guru dekat. Guru nggak dengar kata gurunya. Dekat. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh. Agak jauh. Berapa jaraknya antara murid dengan guru? Kita lihat nanti. Sepatutnya ada jarak antara santri dengan guru. Kira-kira sepanjang busur panah. Hal ini semata-mata untuk menghormati guru. Nah, siapa punya busur panah? Nah, berapa panjang sama busur panah itu? Ada segini? Segini ada? Semeter setengah ada? Begitu. Mepet dengan guru. Opo begini nggak ada adab. Abu Yab nggak suka kalau ada seorang santri menganggap guru itu seperti teman, nggak boleh. Guru ya guru. Melihat Abu Yab gurunya ini seperti dianggap teman begitu. Itu adab dalam menuntut ilmu agama. Lain kamu belajar yang kayak anak TK itu lain. Kalau anak TK gurunya cungkil balik juga dia. Pernah nggak lihat guru TK itu kalau ngajar dia? Sambil joget guru TK-nya. Ada suara kodok, wak, ketawaan anaknya. Kenapa? Karena memang waktunya begitu. Anak TK itu belajarnya sambil mainan, playgroup itu namanya bukan sekolah sebenarnya, sekolah mainan, hiburan, tapi diselingi dengan belajar, dikit-dikit dimasukkan belajar, banyak mainan di situ. Kamu sudah besar, bukan lagi playgroup, bukan lagi TK. Paham gak? Gak pantas kalau seorang santri belajar ketawa ketiwi. Lain kamu anak-anak SMP, SMA tuh gurunya dianggap teman, gurunya di prank, gurunya dimain-mainin. Itu lain, ini santri, ini pesantren. Bukan sekolah umum, beda. Jangan gaya SMP, SMA dibawa di pesantren, nggak bisa. Itu tata kerama itu dalam menuntut ilmu agama. Nanti jangan terlalu mepet dengan apa? Santri putri, nggak boleh. Wayan bagi li talibil ilmi
ayyahtariza. Perhatikan ini, anil akhlaqid damimati. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Perhatikan ini, bukan Abuya yang ngomong nih, kitab nih. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun au kalbun wa innama yata'allamu al insanu biwasitatil malaki wal akhlaqud damimatu tu'rafu fi kitabil akhlaqi wa kitabuna hadha la yahtamilu bayanaha khususan anit takabburi. Qila al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Seorang santri harus meninggalkan akhlak yang tercela. Pasti talibul ilm, orang santri itu meninggalkan sifat tercela. Ngomong jorok, ngomong kasar, caci maki, mencela, itu nggak boleh keluar dari mulut seorang santri. Kalau ada seorang santri mulutnya kotor, ucapannya jorok, ucapannya caci maki, Abuya bisa pastikan ya, kalau dia nggak bertobat nggak bakalan jadi ulama dia. Beneran tuh? Ya. Jadi kalau ada orang santri mulutnya itu nggak bisa dikontrol, kalau nyumpahin temannya nama-nama binatang keluar, diliatin sama gurunya nggak ngeh, nggak paham-paham, lihat masih cengengesan. Kenapa? Karena nggak ngerti akhlak. Ucapannya kotor, jorok, porno. Kalau nggak bertobat, Abuya bisa pastikan tuh orang nggak bakalan jadi ulama. Bayangkan kalau dia jadi guru nanti ucapannya kotor, gagal nih. Akhlak dijaga. Yang paling utama akhlak itu dijaga dari ucapan dan tingkah laku. Kalau ucapannya baik, tingkah lakunya baik, insya Allah hatinya baik. Al-zahir mir'atul batin. Yang zahir itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Kalau ucapannya kotor, pasti hatinya kotor. Pasti. Tingkah lakunya kotor, hatinya pasti kotor. Pasti itu. Beda kalau anak di luar tuh yang SMP SMA. Abu kita kadang ngelihat anak SMP, anak SMA itu kalau pulang sekolah, naudzubillah min dzalik, makan tangan kiri sambil jalan, sambil ngomong, ketika manggil temannya dengan kata-kata yang tidak pantas untuk disebutkan sebagai seorang muslim. Lagi bercandaan, kata-katanya aduh, naudzubillah min dzalik, nama-nama kata binatang disebutin kemarin. Tidak pantas santri seperti itu. Perhatikan nih, ini kata Syekh Tajuddin. Karena
Akhlak tercela itu ibarat anjing yang samar. Secara makna dia sebagaikan anjing. Jadi kalau ada seorang santri ketika mencela, dia ngomongin mencela temannya, dia bilangin anjing, padahal dia sendiri itu kembali ucapan itu kepada dirinya. Perhatikan ya Bu ya, kalau ada orang mencaci, memaki dengan yang jelek-jelek, itu 80% lebih itu doanya akan kembali kepada dia. Itu tuh ya. Jadi kalau kamu ada mencaci temanmu dengan ucapan yang tidak pantas, itu seakan-akan kamu mendoakan temanmu, tapi sebenarnya itu 80% doanya kembali kepada dia. Itu para ahli mengatakan demikian. Jadi ada orang mencaci temannya, padahal itu kembali kepada dirinya sendiri. Makanya coba lihat, orang yang suka mencaci dengan kata-kata kotor, pasti akhlaknya itu sama dengan ucapan dia. Iya. Kalau kamu mencaci temanmu dengan kata-kata kotor, lihat aja, yang berkata demikian itu sama dengan ucapan yang dia katakan. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau masuk, malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada gambar dan anjing. Ini Nabi mengatakan secara hissiyah, secara kasat mata, kalau ada anjing dalam rumah, ada patung-patung, malaikat tidak bakalan masuk. Nah begitu juga kata Syekh Zarnuzi ini, ada orang yang ucapannya kotor, kata beliau itu sama seperti dia seperti anjing, akhlaknya kayak anjing. Kilab kata beliau, tapi disebut anjing secara maknawi, artinya secara abstrak. Manusianya jasadnya manusia, tapi sebenarnya sifatnya itu sifat anjing. Artinya kalau ada orang yang mulutnya kotor, jorok, porno, maka kata Syekh Jazunzi itu orang ibarat kata seperti anjing. Kalaupun dia ada tinggal dalam rumah, malaikat tidak bakalan masuk. Yang kita bisa pahami adalah kalau ada di rumah itu ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan jorok, porno, caci maki, menghina dan sebagainya, tidak bakalan masuk malaikat ke rumah itu. Kenapa? Karena ada anjing berbentuk manusia. Paham gak maksud Abu ya ini? Mengenai akhlak yang tercela ini, bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan akhlak. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan sifat yang terpuji itu apa, sifat yang tercela itu apa. Tidak cukup kitabnya. Artinya beliau kalau menyarankan kalau ingin mengetahui adab-adab, akhlak-akhlak yang baik dan akhlak-akhlak yang tercela, maka kitab yang lain. Itu ada di kitab nanti tasawuf seperti Risalah Muawana, seperti kitab Nasaihud Diniyah, itu ada di dalam sifat kitab itu tentang sifat yang terpuji, sifat yang tercela. Nanti kita belajar semua kitab-kitab itu insyaallah satu-satu. Ini dasar dulu. Makanya nanti bulan Ramadan siapa yang mau naik kitab ya harus nulis kitab ini, kemudian baca depan gurunya. Bukan kitab ini yang dibaca, tulisan dia yang dia baca. Yang mau naik kitab, kalau nggak mau naik kitab ya ini aja diulang terus. Sudah selesai nulis, nah tinggal nanti depan gurunya masing-masing.
Bukan kitab ini yang dibaca, tulisanmu yang kamu baca. Selesaikan. Sudah berapa bulan Abu ya kasih waktu itu. Nanti bulan Ramadan naik kitab. Kitab ini kan kitab apa? Kitab ini ya? Sama tangga ibadah kan? Ini sudah nulis belum kamu? Hah? Ini belum. Kalau belum berarti nggak naik kelas nanti. Karena kitab ini tidak memuat hal itu. Jadi para santri harus menjauhi akhlak yang tercela. Nah, jadi dalam kitab ini tidak diterangkan kitab akhlak terpuji atau akhlak tercela. Di kitab lain diterangkan. Jadi para santri harus menjauhi akhlak yang tercela. Ikutin semuanya. Lebih-lebih sifat sombong. Seorang penyair berkata, ilmu adalah musuh orang yang congkak atau sombong. Jadi kalau orang sombong nggak bakalan dapat ilmu. Jadi ilmu tidak bakalan masuk kepada orang yang sombong. Sebagaimana banjir menjadi musuh daratan tinggi. Kira-kira kalau ada daratan tinggi, kemudian ada banjir, sampai nggak banjir itu ke atas? Nggak sampai, dia di bawah saja. Kecuali banjirnya banyak banget. Tuh di bawah tuh di jembatan apa namanya itu namanya? Jembatan perbatasan tuh antara Balikpapan dengan Kutai. Banjir nggak di situ? Kalau hujan lebat banjir nggak? Banjir. Tapi yang rumahnya di atas kena banjir nggak? Nggak. Siapa ketek-ketek itu? Nah, itu tuh. Artinya begitu juga sifat sombong itu tidak bisa bakalan nyampe kepada orang yang ilmu tidak bisa bakalan nyampe kepada orang yang sombong. Wakila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jaddin bila jiddin bimujdin fakam abadin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abadin. Di bait syair dikatakan kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tetapi karena karunia Allah Ta'ala. Banyak budak yang menempati tempat orang merdeka, yakni mulia. Dan banyak pula orang merdeka yang menempati kedudukan budak atau hina. Jadi sebenarnya mulia itu bukan dilihat dari status ekonominya. Orang kaya apakah dia mulia? Belum tentu. Dia pejabat, apakah dia mulia? Belum tentu. Di pandangan manusia mungkin saja para penjilat-penjilat itu akan memuliakan kepada orang-orang yang kaya. Para penjilat-penjilat akan memuliakan kepada pejabat-pejabat. Tetapi bukan dari kekayaan dan pangkat itu yang menjadikan orang mulia. Tetapi yang menjadikan orang mulia itu adalah dengan berakhlak baik tadi.
Berapa banyak pejabat orang kaya tapi jelek akhlaknya. Pejabat nih, jadi pejabat tapi ketika datang dia apa bahasanya, reses apa bahasanya itu ya. Datang ke satu daerah, rakyatnya nggak ada yang nyambut, rakyatnya nggak ada yang mau ketemu sama pejabatnya itu, malahan disambut dengan umpatan, cacian, makian. Kenapa? Karena ya tadi, bukan orang itu dipandang dari harta